Haleluya, terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami terus menjadi penyembahan bagi Tuhan. Ajar kami, bawa kami untuk selalu mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap proses, persoalan, goncangan yang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk memasuki sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, tema firman Tuhan hari ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita tahu bersama bahwa kerajaan di dunia ini adalah kerajaan yang tidak kekal, yang fana, bahkan yang dapat digoncang. Dan Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu, ketika pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, iblis dibuang, dia membangun kerajaannya di dunia ini. Kemudian Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita buka bersama Ibrani pasal 12, kita baca ayat yang ke-18 saudara ya. Ibrani 12 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama. Iya, kalau sudah dapat 1, 2, 3. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. 19. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat orang yang mendengarnya ya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. 20. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. 21. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Saudara, kita baca sampai di situ dulu. Firman ini berkata, kita ini sekarang tidak lagi datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan kita nggak datang kepada api yang menyala. Kita juga tidak datang ke dalam kekelaman, kegelapan dan angin badai. Apa maksudnya ini? Bapak Ibu, ketika di perjanjian lama, dulu bangsa Israel mencari Allah, Tuhan itu tidak berwujud. Dia menyatakan dirinya dalam bentuk api, dalam bentuk badai, angin, ya dia tidak terlihat dan tidak bisa disentuh. Dan ketika itu bangsa Israel pun ya tidak berani untuk mendekat dengan Tuhan. Ketika Musa naik di atas gunung, Tuhan berkata kepada Musa, jangan ada seorang pun yang ikut dengan engkau, sebab dia pasti akan mati. Tidak ada seorang pun yang bisa mendekat kepada Tuhan. Ya, pada zaman perjanjian lama, hanya orang-orang yang dipilih Tuhan yang boleh mendekat dan berjumpa dengan Allah. Tuhan berkata, jangan sampai ada satu orang pun dari umat Israel yang ikut dengan engkau naik ke atas gunung ini, maka dia pasti akan mati, karena betapa kudusnya Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menampakkan diri dalam rupa. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kalau aku menampakkan diri dalam bentuk rupa, nanti bangsa ini akan membuat patung yang serupa dengan aku, lalu mereka akan menyembah aku. Karena memang dari dulu manusia itu butuh figur yang bisa dia lihat. Jadi kalau Tuhan hanya dalam bentuk angin, api, bangsa Israel itu nggak suka gitu ya. Sampai akhirnya ketika Musa menghadap Tuhan di atas gunung, waktu Musa turun, apa yang terjadi? Mereka sudah membuat patung untuk disembah. Dikumpulin anting-anting emas semuanya, orang-orang yang punya kalung kumpul, mereka lelekan itu dan jadilah patung, lalu mereka sembah. Tuhan murka pada waktu itu. Dan dikatakan di sini, sekarang kita tidak lagi datang kepada api, kepada angin, kepada badai, kepada gunung. Tetapi apa? Coba kita lihat ayat 21, ayat 22. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga,
dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. 24, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Sekarang ini kita datang kepada siapa? Yesus. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan berusaha mendamaikan dirinya dengan manusia, tapi tetap nggak bisa. Dan Tuhan itu tahu manusia itu butuh figur. Lalu dia turun ke dalam dunia, Allah yang adalah firman. Ya, dia menyatakan diri dalam rupa manusia, yaitu dalam Yesus Tuhan. Makanya dikatakan di sana kita datang kepada Yesus. Dia adalah apa? Pengantara perjanjian baru. Jadi kita tidak lagi seperti orang di perjanjian lama yang tidak mengenal siapa Tuhannya, yang tidak mengenal siapa Allahnya. Makanya Yesus adalah benar-benar juru selamat. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jangan ada yang berkata dia bukan Tuhan. Dan nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Saya beberapa waktu lalu ke Semarang ketemu dengan seorang jemaat Misbah Doa waktu saya lagi lihat sekolah. Lalu suami istri datang ke sekolah. Lalu mereka bilang, Bu, kami jemaat Misbah Doa, Bu, saya itu mau bersaksi. Gimana? Jadi suaminya bilang, saya ini guru dari sebuah kepercayaan. Saya suhu, Bu. Saya ini bisa panggil arwah, saya bisa panggil roh-roh. Ya, saya bahkan bisa ketemu dewa-dewa kepercayaan saya. Istri saya dulu Kristen, sejak menikah dengan saya dia ikut agama saya. Terus Bu, tiba-tiba istri saya ini mengalami dan diserang oleh roh, nggak tahu itu apa, tapi istrinya ini ketakutan. Tiap hari dia ketakutan. Sampai suaminya itu bingung, dia nggak mau makan, ke toilet aja minta ditemanin suaminya. Siang malam takut, bukan cuma malam, siang juga takut. Suaminya ini saudara udah bawa dia ke suhu, dia kan suhu, dia punya guru lagi di bawah. Sudah dipanggilin arwah, sudah dipanggilin dewa, tapi nggak bisa sembuh. Suaminya bilang, Ibu, yang sangat melelahkan, karena dia nggak bisa tidur, otomatis saya juga nggak bisa tidur. Ya kalau saya cuma suruh liatin dia nggak apa-apa, Bu. Dia itu minta setiap malam dibelai-belai punggungnya. Bayangkan, Bu, dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi saya ini harus belai punggungnya. Ada di sini bapak-bapak yang mau belai istrinya dari pagi sampai dari malam sampai subuh, ada? Coba saya mau tanya bapak-bapak di sini, atau memang semua bapak-bapak yang luar biasa ya? Nggak ada kan bapak-bapak ya mau belai istri dari malam sampai subuh, bangun lagi pagi lagi. Ya yang ada bapaknya berdoa, Tuhan cabutlah nyawanya. Capek, dia nggak tidur, ke toilet ditemenin, tiap malam suruh elus-elus. Kalau nggak dia manifest, saudara. Akhirnya bapak ini sudah stres, dibawa ke rumah sakit. Ya karena dia nggak makan-makan, badannya kurus kering. Dokter bilang, Bu, ibu ini sebenarnya nggak ada sakit. Tapi saya juga nggak tahu kenapa ibu jadi begini. Akhirnya suaminya sudah menyerah, sudah mencoba segala cara nggak bisa. Lalu suaminya itu cuma ingat gini, istriku ini dulu kan dari Kristen. Ya, kenapa saya nggak coba aja ya panggil pendeta atau siapa untuk mendoakan. Lalu dia telepon temennya. Temennya itu pendeta, dia bilang, ya kamu bisa nggak? Istriku ini diapain lah, didoakan atau diapalah, saya sudah angkat tangan loh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan istri saya. Akhirnya datanglah temannya ini. Waktu itu istrinya masuk keluar rumah sakit terus, saudara. Gimana nggak tidur coba, nggak makan, asam lambung lah segala macam. Akhirnya datanglah teman yang pendeta ini, didoakan, saudara. Waktu didoakan dalam nama Yesus, dia bilang dia rasa ada roh yang dicabut dari dalam dirinya. Tiba-tiba dia sembuh. Ya dia sembuh, lalu setiap hari dia ikut mesbah doa, dia ikut khotbah, imannya bertumbuh, sekarang jadi berani, berat badannya naik dan dia sembuh total. Lalu suaminya bilang, kamu kembali ke gereja. Kalau saya tunggu dulu karena saya ini suhu. Saya ini guru di agama saya. Ketemu saya tantang dia, Pak. Ya bukan soal guru atau apa. Bapak sudah mengalami secara pribadi bahwa di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Jadi kalau ada orang yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, bukan juru selamat, kasihan banget ya. Jadi kalau orang berkata Yesus itu bukan siapa-siapa, dia tidak lebih daripada Adam, dia tidak lebih daripada Musa, itu kasihan. Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah itu sendiri, nama di atas segala nama. Di sini jelas dikatakan kita ini sudah datang kepada Yesus, dia pengantara perjanjian
baru. Lihat ayat yang selanjutnya saudara, ayat 25 kita baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan. Kalau ayat ini menulis jaga supaya kamu jangan menolak dia, berarti penulis ini sudah tahu bahwa akan ada orang-orang yang, makanya diingetin, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Kita lihat ayat 26, baca bersama, 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji apa? 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara, ya ada banyak yang berkata begini, kalau kiamat nanti yang hancur itu cuma bumi. Tapi Mars, planet itu tidak. Planet yang lain tidak hancur, bulan itu enggak hancur. Makanya beberapa ahli mencoba mencari tahu apakah di planet luar itu ada kehidupan. Mereka coba tanam tomat, bisa berbuah. Ya terakhir, penemuan terakhir di Mars itu ada nitrogen dan ada sedikit oksigen. Jadi kemungkinan ada orang-orang yang akan bisa hidup di Mars. Mereka bilang apa? Supaya kalau bumi ini hancur meledak, mereka masih bisa tinggal di Mars. Siapa yang mau berangkat ke sana? Mumpung belum di booking sama Podomoro. Saudara, coupling memang di sana ya, rumah banyak-banyak. Manusia itu mau melampaui Tuhan. Alkitab berkata, di sini dikatakan, ia memberikan janji 1 kali lagi. Aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, tapi kalau langit juga digoncang, berarti semua yang ada di tata surya di langit itu hancur gak? Hancur ya, semua planet akan hancur. Bahkan di ayat yang lain Alkitab berkata, bumi ini akan hangus dalam nyala api yang demikian hebat. Dan unsur-unsur dunia semua akan terbakar. Kalau engkau tahu betapa semua akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Dikatakan akan digoncang. Ayat yang ke-27 baca 1, 2, 3. Ungkapan 1 kali lagi merujuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, perhatikan. Dikatakan di sana ayat yang ke-27 tadi. Ungkapan 1 kali lagi, pakai tanda kutip di depan dan di belakang. Ungkapan 1 kali lagi merujuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena 1 kali lagi tadi itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi saudara, kalau saya mencoba memahami kata-kata ini, ya, ketika engkau itu masih tergoncang imanmu dalam hal uang misalnya, ya, maka akan ada 1 kali lagi Tuhan akan menggoncang keuanganmu sampai engkau itu lulus dan imanmu itu tidak lagi tergoncang dalam soal keuangan. Bilang amin. Jadi 1 kali lagi di sini bukan berarti hanya 1 kali. Ini bisa jadi ribuan kali kalau kita ini tidak bertobat dan kita nggak peka terhadap maksud Tuhan. Kenapa? Karena 1 kali ini tadi dia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Kalau kita ini masih tergoncang dalam hal karakter, contoh ya kalau semua baik, orang tua saya baik, keluarga saya baik, ya suami saya sama saya baik, maka saya akan damai sejahtera, sukacita. Tapi kalau suami saya tidak baik, keluarga saya tidak baik, saya juga tidak damai. Itu artinya karaktermu itu masih bisa tergoncang. Ingat, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang artinya apa?
Hanya orang-orang yang tidak tergoncang imannya, yang tidak tergoncang karakternya, mereka juga yang bisa masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncang. Jadi kenapa Tuhan bilang akan ada ungkapan satu kali lagi Tuhan akan menggoncang? Ya makanya ada orang, Bu, saya ini berkali-kali digoncang terus masalah bisnis. Berarti engkau belum tidak tergoncang. Saya kasih contoh, ada orang yang datang, Bu, suami saya itu loh, dulu waktu kami miskin, Bu, imannya teguh sama Tuhan, doa tiap hari, melayani Tuhan. Tapi Bu, ketika kami sekarang diberkati, suami saya itu tidak pernah doa, sekarang tidak melayani Tuhan, bahkan sekarang selingkuh. Saya bilang kalau gitu doa lagi biar miskin lagi, amin. Benar nggak Bapak Ibu? Untuk apa engkau kaya kalau engkau jauh dari Tuhan? Berarti suaminya ini masih tergoncang. Kalau nggak ada duit, imannya kuat. Tapi begitu ada duit, tergoncang imannya. Ada loh orang-orang itu memang yang belum siap diberkati. Amin. Saya berdoa saudara semua lulus loh dalam goncangan demi goncangan. Saya nggak tahu apa yang sedang Tuhan goncang hari-hari ini di hidupmu. Ya, kalau engkau masih tersinggung dengan orang, itu berarti karaktermu itu masih bisa digoncang. Nah Tuhan itu mencari orang-orang yang akan tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Ini orang-orang juga yang tidak tergoncang. Waktu engkau difitnah, engkau tetap sukacita. Waktu engkau mengalami masalah, engkau tetap sukacita. Ada uang, engkau memuji Tuhan. Enggak ada uang, engkau memuji Tuhan. Itu namanya engkau sudah tidak tergoncang. Sebab perkara miskin atau kaya itu sebenarnya bukan perkara yang menentukan orang masuk surga. Tapi apakah engkau tidak tergoncang? Karena ada banyak orang waktu terima duit banyak, tergoncang loh dia. Ya, dulu rajin ke gereja, itu kayak tadi saya bilang. Ada yang waktu kaya dicinta Tuhan. Tapi ketika dia miskin, wah itu imannya tergoncang. Marah, dia sangkal Yesus, saudara. Nah Tuhan mengizinkan semua goncangan demi goncangan terjadi. Karena dia ingin kita nih punya iman, punya karakter yang tidak tergoncang. Saya kasih contoh, bagi saya dulu waktu kita masih belum, ya masih hidup dalam penderitaan lah ya. Sebenarnya semua orang itu harus menderita loh, karena menderita itu baik. Ya, waktu kami dulu masih menderita, uang pas-pasan. Waktu Tuhan suruh saya kasih uang orang 50.000, 100.000, ya bagi saya ya mudah, karena mungkin ukuran 50-100 ribu juga itu tidak terlalu besar. Ada orang waktu dia gaji 1 juta, dia setia ngasih perpuluhan, karena perpuluhannya berapa? 100.000. Dikasih gaji 2 juta setia juga, karena cuma 200.000. Tapi ketika engkau punya gaji 100 juta, berarti engkau harus mengembalikan berapa perpuluhan? 10 juta. Saudara, kira-kira engkau rela atau tidak? Rela atau tidak? Nggak usah jawab di sini. Nanti pencitraan tok. Ya, banyak yang masih tanya, perpuluhan boleh apa? Perpuluhan itu sebenarnya masih relevan atau tidak sih, Bu? Saudara, Tuhan itu cuma mengajar kita ini dilatih loh, dari perpuluhan itu sedikit loh. Kalau dalam itu saja kamu sudah nggak setia, bagaimana dalam perkara yang lebih besar? Saya kasih contoh, ketika saya ambil contoh saya aja ya, dulu bagi kami mungkin memberi 50.000, 100.000 masih ringan, karena memang ya memang kapasitasnya seperti itu. Ketika kami diberkati Tuhan, saudara, ya lalu Tuhan memberi kepercayaan yang besar. Kita ini kan semua hanya bendaharanya Tuhan sebenarnya. Kenapa saudara diberkati? Karena saudara itu mau dipakai Tuhan sebagai bendahara. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri loh. Ya, tapi untuk menjadi saluran kepanjangan tangan Tuhan. Kalau saat kita lihat di sekeliling kita banyak sekali orang yang perlu ditolong. Ya, bukan untuk engkau simpen atau engkau nikmati. Ya, kalau engkau simpan di lumbung, ada orang yang ya simpen duitnya supaya nggak gerak-gerak. Pokoknya 50M atau 100M atau 500M kita masukin deposit, besoknya mati. Uangmu itu buat apa? Sudahkah itu berguna bagi kepentingan kerajaan Allah? Atau cuma engkau tabung saja? Karena ada orang itu senang waktu lihat-lihat saldo. Iya Pak, iya. Kalau lihat jumlah gitu senang. Saudara, saya mau bersaksi. Ya, bersaksi ini saya semua untuk kemuliaan Tuhan. Berapa waktu yang lalu ya tiba-tiba mungkin ada beberapa yang sudah dengar kesaksian ini. Saya tuh digerakin Tuhan untuk
memberkati seorang hamba Tuhan, saya disuruh beliin mobil bagi hamba Tuhan itu. Waktu saya dengar suara Tuhan itu, spontan yang saya lakukan apa? Saya tengking dalam nama Yesus, setan ini. Setan gak? Setan. Saya bilang enggak Tuhan, enggak, saya enggak mau dengar. Makanya hati-hati. Kalau orang datang sama saya bilang, Bu gimana ya biar bisa dengar suara Tuhan tuh gimana? Saya bilang kamu udah siap? Dengar suara Tuhan tuh enggak enak. Enggak enak. Kamu pikir enak? Enggak enak. Kadang-kadang ada hal-hal yang bertentangan dengan daging kita. Yang harus kita lawan ketika Tuhan bicara. Saya dengar suara Tuhan itu. Lalu Tuhan itu ngomong lagi begini. Kalau kamu beliin dia mobil. Kamu beliin yang sama kayak wakil gembalanya. Karena wakilnya itu istrinya dokter. Jadi dia bisa beli mobil. Saya cari tahu mobilnya wakil gembalanya apa ya. Harganya sekitar 425 juta. Bagi saya itu besar nggak Bapak Ibu? Saya mau tanya bagi Bapak Ibu besar nggak? Ya besar kan? Mungkin Bapak Ibu nggak besar ya. Bagi saya itu besar loh. Jadi saya tengking. Lama saya nggak mau gubris itu suara. Dalam nama Yesus. Saya tolak. Besok lagi bicara dalam nama Yesus. Nggak, saya nggak mau dengar. Lama-lama saudara terus itu suara bicara di hati saya. Jadi memang benar Rasul Paulus bilang orang itu kalau menjadi tawanan roh itu ndak enak. Ya, ndak enak benar. Lalu saya akhirnya bilang begini, Tuhan gini ya Tuhan ya. Firman-Mu itu berkata ya istri itu tunduk kepada suami ya. Jadi saya mau ngomong ke suami saya ya. Kalau suami saya setuju saya baru kasih ya. Tapi kalau suami saya tidak setuju berarti kan saya tidak boleh dong ya tidak tunduk kepada suami. Kita ini kadang pakai firman buat apa ya mengelabui Tuhan toh. Tapi padahal Tuhan itu salah apa benar? Benar, dia nggak pernah salah. Karena saya tahu suami saya ini orangnya bukan pelit tapi agak perhitungan. Biasa bapak-bapak itu memang agak perhitungan. Jadi saya pikir saya kasih tahu dia pasti dia tolak juga. Jadi saya bilang satu kali saya bilang saya mau ngomong sama kamu apa? Saya dapat suara Tuhan loh. Kita suruh beliin mobil pendeta. Ya dan Tuhan bilang mobilnya itu ya yang sama dengan wakil gembalanya itu sekian. Suami saya itu diam aja tuh. Ben biasa dia bilang, wih gila besar banget. Nggak usah lah itu kamu halusinasi itu. Bukan suara Tuhan. Dia diam 1000 bahasa. Terus saya tanya, menurutmu gimana loh? Terus dia jawab gini, kamu tahu enggak? Aku tuh udah Tuhan bicara itu udah dari bulan Januari lalu. Ternyata udah lama banget saudara. Tuhan tuh kasih tahu sama dia. Tapi memang karena dia perhitungan, dia diem baik. Jadi saya bilang sama suami saya, oh ternyata karena kamu tuli. Makanya Tuhan tuh ngomong ke saya. Ya kalau kayak gini kan saya udah gak bisa berdalih lagi ya. Akhirnya ya kita berunding, yuk gede loh itu buat kita ya. Tapi ya kita ini kan hanya bendaharanya Tuhan ya kita taat saudara. Tuhan tuh kadang tuh hanya mau menguji hati kita ini loh. Kamu dulu waktu pas-pasan uangmu tinggal 50.000 uangmu. Besok udah gak tahu mau makan apa. Tuhan suruh saya kasih orang yang membutuhkan 50.000 itu. Saya berani. Itu kan 50.000. Nah sekarang Tuhan sudah berkati jumlahnya lebih besar nih. Tapi apakah setelah aku memberkati engkau, imanmu itu geser, imanmu itu goncang atau tidak? Kalau kamu gak kasih, berarti imanmu bergoncang itu. Lalu saya sama suami kita sepakat, ya udah ya, berarti kita rela ya keluar segitu ya, rela. Ya udah, ini kan punya Tuhan. Saya itu Tuhan kasih gambaran gini, coba kalau kamu punya pegawai bendahara. Terus kamu bilang sama dia, besok siapin uang sekian ya, saya mau bayar tagihan. Terus dia bilang, gak mau Pak, gede banget uang segitu buat apa? Saudara marah gak kalau saudara punya bendahara disuruh keluar duit, dia gak mau keluarin duit? Saudara marah? Yang punya bendahara tahu ya, langsung ngomong marah. Yang lain gak punya bendahara. Gak apa-apa, tapi kita sendiri nih. Nah Tuhan tuh ngomong, lah kamu itu kan hanya bendaharaku. Kamu mau gak? Akhirnya kami sepakat saudara, sikap hati kami bilang Tuhan, oke Tuhan, kami mau. Saudara biarlah kita ini semua kedapatan di hadapan Tuhan. Ya bahwa kita ini hatinya tuh rela gitu loh. Tapi apakah kita ini dalam mengikut Tuhan benar-benar kita dilatih, digoncang itu tidak tergoncang? Ya bukan cuma dalam hal uang, dalam hal apapun. Saudara ketika engkau disakiti, lalu engkau masih tersakiti, itu artinya engkau masih tergoncang.
Ingat, kita ini sedang dipersiapkan masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncang. Di sorga itu tidak ada orang yang karakternya tergoncang. Pagi marah, siang senyum, malam ketawa. Itu gila. Amin. Yang ada di sorga itu orang yang sukacita, terus damai sejahtera, terus kapan kita berlatih? Sekarang ini. Dan Tuhan izinkan goncangan satu kali lagi. Engkau gak lulus ya satu kali lagi. Besok gak lulus lagi satu kali lagi. Sampai engkau lulus dan terbukti imanmu, karaktermu tidak tergoncangkan. Waktu digoncang enak Kak? Tidak enak. Waktu digoncang itu tidak enak. Persoalan, tekanan, kesusahan. Tapi kita mau lihat buktinya apa yang kita dapatkan nanti kalau kita tidak tergoncang. Mari kita buka Wahyu. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 saudara. Inilah yang akan kita terima kalau kita itu lulus setiap satu kali lagi kita lulus ya. Yohanes ketika berada di Pulau Patmos dia mendapat sebuah penglihatan yang besar tentang akhir zaman. Wahyu 7 ayat 13 firman Tuhan berkata di sana, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Jadi Yohanes melihat sekumpulan besar orang pakai jubah putih semua. Dia tanya sama tua-tua yang berdiri di sana, siapa mereka itu? Baca ayat yang ke-14 berkata di sana, ya firman Tuhan bilang apa? Maka ya Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu, apa dikatakan? Mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Saudara, waktu kita ikut Tuhan, goncangan demi goncangan, itu artinya kesusahan demi kesusahan akan kita alami. Sebab kita ini sedang dipersiapkan untuk masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncang. Dan janji firman Tuhan itu apa? Kelak ketika engkau lulus dari goncangan itu, kita semua akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah, memakai jubah putih. Siapa orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan demi kesusahan, goncangan demi goncangan. Tapi mereka tetap bisa menjaga jubah mereka putih di dalam darah anak domba Allah. Amin Bapak Ibu. Karena itu coba kita kembali tadi Ibrani pasal 12 ya ayat yang ke-28. Jadi kita baca bersama Ibrani tadi 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang terakhir, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita memang ada di zaman perjanjian baru, kasih karunia. Tetapi itu tidak berarti standar Tuhan akan kekudusan dihilangkan. Dia tetap Allah yang menghanguskan kalau kita tidak hidup benar di hadapannya. Sekarang banyak yang berkata, Yesus adalah sahabat orang berdosa. Makanya yang homo tetap homo, yang lesbi tetap lesbi, pelakor tetap jadi pelakor, penipu tetap jadi penipu. Kenapa? Karena mereka bilang Yesus adalah sahabat orang berdosa. Saya bilang jangan lupa ditambah sahabat orang berdosa yang mau bertobat. Jangan separuhnya toh. Ya, Yesus mengasihi orang berdosa tapi dia membenci dosa. Dia sahabat orang berdosa yang mau bertobat. Jangan separuh-separuh mengenal Tuhan. Kita sudah baca dengan jelas. Kita harus beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Sebab Allah kita itu api yang menghanguskan.
Karena itu perlu saudara tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhan yang benar. Saya selalu berkata, orang Kristen, jangan engkau dengarkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya, contoh, saudara saya mau ke Israel, saudara titip pergumulan, nanti saya berdoakan buat saudara di tembok ratapan. Saudara pikir setelah pendeta berdoa buat saudara di tembok ratapan, terus Tuhan berkenan atas hidupmu? Hello? Ya ada hamba-hamba Tuhan, saya mau ke kota ini, lagi ada pergerakan di sana luar biasa. Silakan saudara tulis semua permohonan doamu. Sudahlah saudara. Mari kita mulai masuk kepada pengajaran yang berkenan, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Jangan dengan hal-hal yang begitu-begitu itu. Mari kita datang secara pribadi. Tidak bisa diwakili engkau dengan Tuhan. Sebab kekristenan adalah sebuah hubungan. Kita dengan Tuhan itu dalam hubungan yang benar. Amin. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan. Dengan hormat dan takut akan Tuhan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya berdoa kita semua yang datang hari ini. Kita semua akan berdiri seperti yang tadi kitab Wahyu bilang. Kita akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah. Dan kita semua akan pakai jubah putih. Karena itu hari ini mungkin engkau sedang ada dalam kesusahan yang besar. Enggak apa-apa, itu syarat untuk kita bisa berdiri pakai jubah putih. Mungkin hari ini engkau sedang ada dalam goncangan yang besar. Bilang, Tuhan, aku tahu goncangan itu akan menghasilkan dalam diriku sesuatu yang tidak tergoncangkan. Uji kami Tuhan sampai kami punya iman yang tidak tergoncangkan. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini ya saya percaya akan banyak goncangan demi goncangan ke depan. Tapi biarlah kita mau lulus dan berkata, Tuhan, kami mau berapapun harga yang harus kami bayar, kami mau tetap setia. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita tetap mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku hidup, aku mau hidup bagimu. Hati kami akan tetap menyembah Tuhan. Sebab satu hal yang kami mau bilang, Tuhan, dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Datang pada Tuhan. Dia lihat imanmu hari ini. Katakan bersama di hadapan Tuhan. Hari ini mungkin sedang ada goncangan di dalam hidup. Ada kesusahan yang besar yang kau alami. Saudara, kita sedang dipersiapkan untuk masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Biar hari ini bilang pada Tuhan, Tuhan, beri kami kekuatan. Kami mau bergantung sepenuhnya hanya dalam kekuatan tangan Tuhan. Kami manusia Tuhan, seringkali kami lemah, kami gagal, tapi kami mau berjuang sampai pada garis akhir. Engkau dapati kami tidak tergoncang Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu hari ini. Kami butuh kekuatan yang dari Tuhan saja. Lihat setiap hati kami, lihat iman kami Tuhan. Bawa kami dalam perkenan-Mu ya Bapa. Beri kekuatan Tuhan, beri kekuatan untuk kami terus berjuang bersama Tuhan. Dunia tak akan bisa goncangkan iman kami. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada mujizat yang Kau sediakan bagi setiap kami yang mau percaya. Karena itu biarlah iman kami boleh terus teruji di hadapan Tuhan. Sampai ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau mencari iman itu, Engkau dapati dalam hidup kami ya Bapa. Ajar kami untuk terus belajar percaya. Sekalipun melihat keadaan yang sulit, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Engkau lebih besar dari segala masalah persoalan yang kami hadapi. Karena itu Tuhan, kami mau belajar lewat firman-Mu hari ini. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus, Engkau kuasai setiap kami. Di dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara.
Iya, silakan duduk. Hari ini tema dari gereja adalah ya memiliki kepala keluarga iman yang teguh ya. Sebenarnya kalau khotbah tentang kepala keluarga ini harusnya yang khotbah bapak-bapak ya. Jadi ya nanti biar suami saya sedikit menyampaikan kesaksian saudara ya. Karena karena saya nggak pernah menjadi kepala keluarga kan. Dan memang Alkitab berkata saudara bahwa ya seorang kepala keluarga itu harusnya imannya itu lebih teguh. Amin bapak-bapak. Aminnya kok kayak ragu begitu ya. Ya cuma ya itulah namanya wanita itu penolong. Nah kita belajar hari ini dari firman Tuhan Ibrani 11 saudara. Siapa orang yang paling beriman di Alkitab yang tercatat sebagai bapak beriman yaitu Abraham. Ya sekalipun ya dia pernah juga berbuat salah ya ketika istrinya membujuk dia untuk mencoba menggagalkan imannya saudara. Ya pada waktu itu Abraham sudah mendapat janji bahwa Tuhan akan memberikan dia keturunan. Tapi karena melihat keadaan ya lalu Sarai itu membujuk suaminya dan berkata, kamu tahu sendiri bahwa Allah tidak memberiku melahirkan anak. Ya dia pakai nama Tuhan juga loh istrinya untuk menggagalkan iman suaminya. Kamu tahu bahwa Allah itu tidak memberiku melahirkan anak. Ya dan dia meyakinkan Abraham ya, kamu tahu kenapa? Karena dia melihat keadaan. Ya memang umurnya sudah tua dan Sarai juga sudah menopause, mati haid. Ya jadi dia bilang kamu tahu. Ya sebab memang satu hal yang cukup membuat iman kita itu goyah ketika kita ini melihat keadaan. Dan keadaan itu kita tahu persis. Ya memang tidak mungkin sih secara logika. Tapi disitulah iman kita diuji. Nah kita belajar dari Abraham saudara pagi hari ini. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ini ayat yang diberi oleh gereja saudara. Ya dikatakan di sana kita baca bersama. Karena iman ya Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya bapak-bapak saya mau tanya kalau bapak-bapak jadi Abraham. Kenapa dikatakan hari ini temanya adalah kepala keluarga ya memiliki iman yang teguh saudara. Bayangkan Abraham itu disuruh pergi sama Tuhan ya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu dalam Kejadian 12 ayat 1. Ya. Tadi ayat firman Tuhan berkata ya di sini, nah ini ayat yang 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri itu belum ditunjuk, belum tahu. Kalau kita balik ke ayat tadi, coba kita lihat ya, Ibrani 11 ayat 8 saudara, tadi dikatakan di sana. Kita lihat ya Ibrani 11 tadi ayat yang ke-8. Karena iman dikatakan apa? Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak apa? Tempat yang, saudara saya mau tanya. Kita itu kalau mau pergi kemana-mana harus tahu dulu nggak tempat yang akan kita tuju? Ya bayangkan orang pergi nggak tahu tempat yang dia tuju. Misalnya saya datang ke sini, ya saya kan harus pastikan dulu saya tahu tempat ini di mana, benar nggak saudara? Ya sampai tadi suami saya agak berhenti di pinggir tol, cari di Google Map. Padahal kita sudah berapa kali ke sini. Ya tapi kan banyak jalan yang nanti salah keluar tol, salah ini, salah itu kan nanti bisa tersesat, perjalanan kita jadi lebih jauh dan lebih lama.
Makanya suami saya bilang, saya berhenti bentar ya daripada nanti kita ketoe di sini loh, ketoe keluarnya di sini loh, kayaknya itu di sini. Daripada gitu, mending berhenti sebentar, buka Google Map. Sekarang enak, sudah ada Google Map. Zaman Abraham tidak ada. Dan bukan hanya tidak ada Google Map, memang Tuhan tidak kasih tahu. Dia cuma disuruh pergi tok, ya. Tuhan nggak ngomong ABCD nanti di sana kamu tak kasih tanah. Ukurannya ya 3.000 kali 5.000. Kamu datang, nanti di situ kamu berkebun, kamu beternak, nanti kamu jadi kaya. Loh kita ini kan kalau pergi ke satu tempat dapat janji, dikasih harapan, baru mau berangkat. Apalagi bapak. Amin bapak-bapak. Laki-laki itu lebih pakai rasio, lebih pakai otak. Nggak mungkin dia pergi kalau sesuatu itu belum pasti. Ya enggak bapak-bapak? Ya, ada bapak-bapak di sini? Ya, beda sama ibu-ibu. Kadang ibu-ibu itu ikut aja. Ya. Mau ada mau tidak ada, ya pokoknya ya ikutlah. Ya. Di sini dikatakan saudara karena iman. Karena apa? Iman. Kenapa Abraham taat? Karena iman. Ya. Apa itu iman? Ya, coba kita lihat Ibrani 11 ayat yang pertama saudara. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari ternyata adalah memang benar toh. Kenapa Abraham melangkah? Karena iman. Dan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak. Kita kalau baca Alkitab gampang. Tapi saya mau tanya bapak-bapak, mempraktekkan ini sulit atau sulit? Ya, belum dilihat loh, belum dilihat. Makanya Alkitab bilang karena iman Abraham taat. Jadi modalnya apa? Iman. Karena iman. Ternyata memang definisi atau arti dari iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Jadi dalam iman itu ada dua unsur penting. Yang pertama harapan, yang kedua bukti. Ini sulit karena manusia itu selalu menuntut bukti dulu. Tapi Tuhan bilang ikut Tuhan harus pakai iman. Iman itu belum ada bukti. Saya agak bikin saudara bingung sedikit ya. Karena memang untuk membahas Alkitab itu tidak gampang. Saya berusaha menerangkan secara rasio dengan bahasa yang sederhana supaya kita mengerti. Kadang kita ini kalau baca Alkitab gampang. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, tidak kita lihat. Udah titik. Padahal kalau kita resapi, kita renungkan ayat ini, tidak gampang. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara sedang harapkan sekarang? Masa depan yang baik? Keluarga yang dipulihkan? Ayo harapkan apa aja saudara. Yang namanya harapan itu pasti semua yang baik kan. Tidak ada kan orang saya berharap nanti saya bangkrut. Itu gila saudara. Ya toh? Nah iman itu dasar dari segala sesuatu. Kalau Alkitab berkata segala sesuatu itu berarti tidak terbatas. Apa aja, segala sesuatu. Yang baik saudara harapkan anakmu, ya keluargamu, apalagi usahamu, keuanganmu, harapkan aja. Itu iman. Tetapi dalam iman juga ternyata ada unsur yang tidak kalah penting. Di sana ada bukti dari segala sesuatu itu yang tidak kita lihat. Jadi kita harapkan bahagia, tapi keadaan kita ini belum bahagia.
Tapi kita disuruh percaya bahwa kita sudah gila enggak? Ya, gila enggak saudara itu? Memang hanya orang gila yang bisa ikut Tuhan. Kalau enggak gila, enggak usah ikut Tuhan. Karena Anda pasti enggak akan melihat. Dan ayat ini dengan jelas berkata karena iman, karena alasan iman tok Abraham taat untuk mengikuti panggilan Tuhan. Pergi ke satu negeri yang dia sendiri belum tahu. Kenapa saudara? Tuhan itu bilang kamu ya aku panggil ke satu negeri yang tidak kamu tahu ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kenapa Tuhan gak kasih tahu alamatnya? Kira-kira Tuhan sudah tahu gak? Tahu, Tuhan maha tahu. Ya, kan Tuhan bisa kasih tahu Abraham, kamu jalan ya, titik koordinatnya itu dari sini, kamu jalan kira-kira berapa kilometer sampai di situ nanti ada perempatan. Di perempatan itu kamu belok kiri. Nanti di kiri itu kamu ketemu ada tanah di situ. Ya. Itu lebarnya sekian, ininya sekian, kamu di situ aja. Kan lebih enak ikut Tuhan tuh begitu ya, Bapak-bapak, amin. Kan lebih enak begitu toh. Tapi kok ya Tuhan itu ya, enggak begitu. Waktu dia panggil Yusuf, dia cuma kasih visi. Ya, ini loh, mimpiin harapanmu. Nanti kamu jadi orang besar, semua orang tunduk kepadamu. Yusuf terima visi itu. Tapi kan Tuhan enggak kasih tahu toh, Yusuf, nanti setelah kamu itu dapat mimpi ini, kamu tuh dibenci sama keluargamu. Lalu kamu dibuang, setelah itu nanti kamu masukin sumur. Tapi tenang aja, tenang. Kamu enggak bakalan mati kok. Karena aku akan janji, nanti setelah kamu dibuang di sumur, kamu akan ketemu sama satu orang kaya di Mesir namanya Potifar. Nanti kamu itu akan kerja di rumahnya. Enak digaji di situ, tapi nanti istrinya akan coba goda kamu. Nah setelah dia goda kamu berhasil, ya kamu tak takut akan aku, lalu dia penjarakan kamu. Tapi tenang Yusuf, tenang, di penjara itu aku sudah sediakan. Nanti ada satu juru minum raja, dia akan tolong kamu. Setelah itu nanti kamu akan ketemu Firaun. Karena kamu di penjara itu caranya untuk kamu bisa ketemu raja. Kalau Tuhan kasih tahu gitu kan lebih. Siapa yang mau begitu angkat tangan? Semua angkat tangan saudara ya. Tapi kalau sudah Tuhan kasih tahu begitu berarti kita tidak perlu beriman. Inilah seninya beriman. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang gampangan. Karena itu dia gak mau punya anak-anak yang gampangan. Justru lewat sini iman kita itu diuji. Tidak ada orang bisa dibilang imannya lulus ujian kalau belum diuji. Tidak mungkin saudara kita tahan uji kalau tidak diuji. Nah dalam ujian ini banyak orang yang gagal saudara. Karena tidak lulus. Ya, tidak lulus dalam iman. Tidak gampang loh seorang kepala keluarga. Abraham dipanggil ke negeri yang dia belum tahu tempatnya. Dia belum ngerti, tidak ada petanya, nggak ada tempatnya. Tapi disinilah iman itu diuji. Ya, nggak usah lihat yang baru datang, lihat saya aja. Kepo semuanya ya. Akhirnya gagal kan, baru sini aja udah nggak tahan uji. Ya, cuma lihat orang datang udah gagal fokus semua. Bagaimana Tuhan mau kasih tunjuk negeri yang kau tidak tahu tempatnya. Ya, udah kehilangan titik koordinat saudara. Ya, kenapa saudara? Sama Tuhan tuh harus terus terhubung. Untuk kau bisa tahu arahnya itu jangan putus. Apapun gak boleh bisa menggagalkan pandanganmu dari Tuhan. Kalau enggak hilang jalan kau. Ya, jangan macam-macam ikut Tuhan. Nah, kenapa saudara Abraham itu ketemu negerinya? Ayo, kenapa? Enggak ada tuntunan. Alkitab berkata, Abraham itu ketika pergi setiap tempat dia berhenti, ya, di situ dia apa saudara? Membangun mezbah. Setiap kali berhenti dia bangun mezbah, dia doa, dia tanya tuh Tuhan,
Itu yang membuat dia berhasil mencapai rencana Tuhan atas hidupnya. Karena kekuatan doa itu melebihi kekuatan Google Map. Amin. Ya. Kalau dia putus, dia tidak berdoa, maka ya sudah, sinyal hilang. Begitu kan? Kita kan kalau pakai Google Map juga ada kelemahannya. Kalau di daerah-daerah tertentu yang sinyalnya lemah, dia bilang sinyal hilang. Google Map bingung. Nah kalau Google-nya bingung, bagaimana kita toh? Tapi Tuhan itu menyediakan sinyal yang gak pernah putus. Tapi kita mau tetap terhubung enggak? Kegagalan daripada banyak kepala keluarga laki-laki yang akhirnya tidak bisa menangkap rencana Tuhan, ya, karena imanmu lowbat. Ya, sinyalnya lemah. Lowbat saudara, mati. Apalagi kalau HP-nya sudah mati. Ya udah, nggak ngerti arahnya mau kemana, tuntunannya hilang. Sebenarnya beriman tuh gampang, asal kau tetap terhubung dengan Tuhan. Ya, tapi ini Elon Musk masukin ke Indonesia Starlink, kekuatannya luar biasa. Dan dia enggak perlu antena, langsung ke satelit. Jadi biar kita mau ke tengah hutan yang tidak ada tidak ada antena di sana, mau Telkomsel pasang alat itu aja di tengah hutan, dia langsung sambung ke satelit, saudara. Ya. Nah, kita punya Tuhan itu, yang penting konektivitas kita ini jangan putus, saudara. Waktu kau lost hubunganmu dengan Tuhan, maka hilang jalan. Enggak mungkin engkau bisa tembus sampai ke tempat. Ya, setiap tempat di mana Abraham itu berhenti, di situ dia membangun mezbah. Itu yang membuat imannya itu tetap hidup. Tuhan bilang ketika dia bangun mezbah, dia berdoa di sana. Tuhan bilang jalan lagi ke kiri, nanti belok kanan. Tuntunan Tuhan itu terus ada, saudara. Bagaimana kita bisa mencapai semua janji Tuhan dalam hidup kita kalau kita ini gak connect sama Tuhan. Kegagalan banyak kepala keluarga itu, saudara, yaitu diajak istrinya ke gereja aja, kamu aja sama anak-anak lah ke gereja, aku di rumah aja. Ya, itu kegagalan banyak dari kepala keluarga. Padahal ya, semua catatan di Alkitab itu paling banyak orang-orang yang beriman itu yang tercatat itu pria, saudara. Di sini kalau saudara baca di Ibrani pasal 11 ini disebut Henok, ya, disebut Nuh, disebut banyak ini iman, tokoh-tokoh iman. Dan dikatakan di sana, ya, akhirnya Abraham itu taat sama Tuhan. Alasannya cuma satu, karena iman. Jadi iman ini penting sekali. Kalau nggak ada iman, kita tidak mungkin mencapai janji Tuhan. Dan di dalam iman itu ada harapan dan juga bukti. Yang dimana kita itu belum lihat, tapi kita harus percaya. Ayat 9 berkata, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Di mana, saudara? Ya, pada waktu Abraham ini berjalan, dia sudah berjalan dengan anaknya, saudara. Kalau kita lihat dalam Kejadian 35 ayat 27, lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Ternyata Tuhan kasih tempat mereka di Hebron, ya. Mereka berjalan. Ya, dan zaman dulu itu saudara bisa bayangkan ya, berjalan itu benar-benar butuh iman. Tidak seperti sekarang sudah ada listrik, sudah ada transportasi, bisa naik mobil. Zaman dulu itu saudara ya gelap memang benar-benar, tapi
Ternyata iman bisa menjadi provider, iman bisa menjadi lampu yang menuntun. Jadi tidak ada alasan segelap apapun hidupmu hari ini, kalau imanmu masih menyala, ya, menyala abang. Ya, siapa yang menyalakan? Nyalakan sendiri, nanti Tuhan yang besarkan. Amin. Ya, kita harus berjalan dengan iman. Ketika ada iman, maka selalu ada harapan di sana. Dan ada bukti. Ayo bapak-bapak, saya berdoa buat bapak-bapak hari-hari ini untuk mulai belajar beriman tentang sesuatu. Ya, jangan cuma jadi orang Kristen yang apa adanya saja, sekedarnya aja. Ayo raih janji Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau ya beri bagi saya hari ini tuh aku mau terima dengan iman. Dan mulai didoakan, mulai dihidupi, mulai diimani itu terjadi. Ya, kalau saya tanya sama bapak-bapak sekarang ini, bapak-bapak pernah beriman akan sesuatu enggak? Pernah atau ada yang bingung? Apa ya? Kayaknya saya enggak ada itu ya, hidup ini pokoknya ya jalan aja lah. Kalau kepentok batu ya jatuh bangun lagi. Saudara loh, bapak-bapak terutama harus loh ada sesuatu yang saudara imani. Dan itu akan menjadi sebuah kesaksian bagi anak cucumu kelak. Ya, pasti bapak-bapak banyak punya cerita ya, tapi nggak ada waktu mungkin. Ada yang sudah digenapi, ada yang belum. Yang belum digenapi tetap percaya. Janji Tuhan itu ya dan amin saudara. Dan dikatakan di sana kalau kita lihat saudara, akhirnya di sanalah Abram menetap ya dengan Ishak dan Yakub. Dikatakan di sana bahwa ketika mereka itu bersama-sama ya mengimani janji Tuhan, ini Abram itu saudara berjalan. Dan dikatakan dia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Keadaannya sangat tidak enak. Pertama kali datang tinggal di kemah, belum bikin rumah, tapi masih tinggal di kemah. Lalu Tuhan mulai memberkati dan Alkitab berkata Abraham akhirnya diberkati Tuhan menjadi kaya. Semakin kaya bertambah-tambah kaya saudara. Kalau kita menghidupi janji Tuhan itu memang ya. Makanya saudara kalau lihat orang berhasil jangan bilang ini enak ya. Saudara nggak tahu proses apa yang dia jalani bersama Tuhan di dalam dia menggenapi iman itu. Ya sering kali kita hanya melihat orang. Saya banyak dengar enak ya jadi Bu Debi berdoa dijawab Tuhan. Jangan lihat enaknya. Lihat banyak yang tidak enaknya. Mengikuti Tuhan tuh enggak enak saudara. Kalau kita tanya Abraham enak, enggak enak. Mau berjalan membutuhkan proses, butuh iman. Banyak orang itu kenapa engkau tidak pernah mengalami hal yang besar? Karena engkau malas iman. Amin. Malas berproses, malas beriman. Rasul Paulus berkata orang beriman itu seperti orang yang mengandung. 9 bulan benih itu dikandung, dijaga, dirawat, diharapkan bahwa nanti bayi ini akan keluar selamat. Ya. Tapi banyak orang malas mengalami proses mengandung. Karena mengandung itu enggak enak. Mual-mual, ngidam, nggak bisa makan, belum lagi sakit melahirkan. Nggak gampang, nggak enak saudara. Makanya banyak orang tidak mengalami juga. Jadi hidup kita datar-datar aja, biasa-biasa aja. Ya karena kita malas beriman. Iya enggak bapak-bapak? Ya buat kepala keluarga di sini. Bagaimana keluargamu bisa engkau bawa ke satu negeri untuk menggenapi janji Tuhan itu? Kalau kau sebagai kepala keluarga saja tidak memiliki iman yang besar. Saudara cerita ke anak-anakmu, nak percaya ya, kamu belajar sekarang. Tapi jangan lupa beriman sama Tuhan. Papa ini loh, ya Papa dari dulu beriman, hari ini semuanya terjadi Tuhan genapi. Kan enak kalau kita bicara ada bukti tentang kisah perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Amin.
Ya, dikatakan di sana akhirnya anak-anaknya itu melihat loh, Ishak dan Yakub melihat iman bapaknya. Yang pada akhirnya mereka itu juga menjadi ahli waris. Ayat 10 dikatakan sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat yang ke-10 saudara, Ibrani 11 tadi dikatakan sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Jadi Abraham menanti-nantikan. Tapi dalam proses menanti-nantikan itu enak atau tidak? Tidak enak. Kita semua ini lebih suka yang dilihat mata. Makanya sebenarnya mata ini menipu loh. Ya, ada satu orang saudara, ya dia buta. Ini kisahnya yang penyanyi idol itu apa yang dapat juara di Amerika, Putri ya. Dia kan buta tuh. Saya ikuti wawancaranya ketika dia ditanya, kamu kan sekarang punya uang banyak karena lagunya dibeli tuh mahal sama juri di American Idol. Kamu punya uang banyak, kamu mau operasi mata nggak bisa biar kamu bisa melihat? Dia bilang enggak. Ya, saya takut nanti justru kalau saya melihat dengan mata, ya hidup saya berubah. Saya mau seperti ini aja. Karena walaupun saya nggak punya mata jasmani, tapi saya punya mata hati yang membuat saya bisa lebih percaya. Saya takut kalau saya melihat dengan mata jasmani saya, justru hidup saya jadi tidak seperti yang sekarang ini. Ya, banyak hal yang membuat nanti saya takut, saya ragu kalau saya melihat dengan mata jasmani. Jadi memang terkadang mata jasmani kita ini paling menghalangi untuk kita bisa percaya dengan iman. Kenapa? Karena mata kita bisa melihat keadaan kita. Mata ini bisa melihat sekeliling kita, mata ini bisa melihat nih nggak mungkin. Dengan mata nih loh, Sarah pernah berkata pada Abraham, kau tahu sendiri, lihat keadaanku, aku sudah menopause, sudah mati haid. Tuhan tidak akan memberi aku melahirkan anak, makanya ambil aja itu pembantuku Hagar. Kamu bisa punya anak dari dia. Ya, cuma yang saya aneh juga dicerita itu Abraham tidak tengking istrinya ya, harusnya kan dalam nama Yesus. Apa itu kau? Setan tuh begitu. Enggak loh, Alkitab berkata Abraham mendengarkan. Ya, karena Sarah itu juga punya hamba orang Mesir namanya Hagar. Orang Mesir itu cantik-cantik. Yang paling jelek di Mesir paling cantik di Bogor. Bener. Tinggi, putih, hidungnya mancung. Ya, rambutnya begitu, orang Mesir tuh cantik-cantik saudara perempuannya. Ya, jadi yang paling jelek di sana paling cantik di sini tuh. Nah, waktu Abraham disuruh tiduri pembantunya, ya ini saudara, saya heran ya Abraham imannya tiba-tiba mati di situ. Memang mungkin kelemahannya bapak-bapak ya. Ya, saya nunggu loh di Alkitab itu Abraham bilang, jangan, ya Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan punya anak. Saya tidak mau, ya kalau kamu menggagalkan janji itu. Tidak dikatakan di sana, ya Abraham percaya langsung sama Sarah. Tidak ada kata-kata iman sedikit pun. Nah ini bapak-bapak, bapak-bapak tuh harus tahu apa yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Ternyata ya masalah wanita ini juga bahaya ya, sampai Abraham aja bapak beriman itu bisa tidak ada satu kata pun dikatakan di sana dan dia mendengarkan perkataan istrinya itu. Harusnya dia bergumul dulu toh. Harusnya kan dia bilang sama istrinya, saya doa dulu loh. Kayaknya salah ini. Karena Tuhan bilang aku bakal punya anak dari kamu, bukan dari pembantumu. Tapi ya itulah. Ya ternyata Imron tidak berdaya, iman mati langsung. Gara-gara ya suruh tiduri perempuan. Langsung kesalahan terbesar yang pernah Abraham lakukan
adalah waktu istrinya berusaha menggagalkan imannya untuk percaya pada janji Tuhan. Makanya sampai hari ini perang terus saudara, karena ada keturunan Ismail dan ada keturunan Ishak, anak perjanjian. Itu kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Abraham, ya. Hanya gara-gara perempuan imannya saat itu juga dia nggak mampu lawan. Hati-hati saudara, ada hal-hal yang dapat menggagalkan iman kita. Tetapi akhirnya dia tetap percaya dan Alkitab mencatat karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Secara fisik mereka sudah tidak mampu. Ya, karena sudah lanjut usianya, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Tuhan yang berjanji, yang memberikan janji itu adalah setia. Sekalipun berat di depan kita, percaya saudara dengan iman bahwa Tuhan itu setia. Janji Tuhan dan janji manusia itu beda. Janji Tuhan pasti ditepati. Ya, kalau manusia itu janjinya omong kosong. Makanya janji manusia jangan terlalu didengar, apalagi dimasukin hati. Ya, nggak usah. Orang kalau berjanji ngomong aja dalam hati, pret. Ya, syukur-syukur kalau ditepati supaya kita nggak sakit hati. Janji manusia dengan janji Tuhan itu beda. Janji Tuhan itu pasti dia tepati karena dia yang berjanji adalah setia. Itu yang membuat Abraham percaya. Ya, ayat 12, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudara, ya saya berdoa supaya setiap kepala keluarga di sini benar-benar memiliki iman yang luar biasa. Ya, dan kita boleh menggenapi janji Tuhan. Abraham meninggalkan rumah, sana keluarganya, kenyamanannya dia tinggalkan untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya, dan tidak afdol kayaknya kalau suami saya juga tidak menceritakan kisah bagaimana ya dia mengikuti janji Tuhan. Karena sejak lulus sekolah dia berniat dia akan meninggalkan keluarga untuk ya melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan. Ya, saya undang suami saya untuk bisa sampaikan ya sebagai kepala keluarga ya saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara ya. Melihat janji Tuhan tuh berat ya, tapi kalau kita mau pasti terjadi. Shalom. Maaf ini mendadak, tidak ada skenario dari rumah, tiba-tiba disuruh maju. Ya, shalom saudara. Bicara tentang Abraham memang sesuatu yang sangat sukar untuk kita lakukan sebab tidak ada harapan, tidak ada tujuan, tapi kita disuruh melangkah bersama Tuhan. Apa yang dirasakan Abraham, kami rasakan dalam panggilan kami melayani Tuhan. Sebab saat kami menikah yang pertama kali, saya juga melayani Tuhan, istri saya juga melayani Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa sepertinya. Tapi tantangan dalam hidup itu tidak mudah, dalam kami melayani. Saya nggak tahu saya harus ngomong apa, tapi saya ambil kutip seperti Abraham tadi waktu kisah kita pindah dari Solo ke Jakarta, saya akan ceritakan. 15 tahun yang lalu, Tuhan panggil kami untuk pergi ke Jakarta tanpa tujuan dan tanpa peta seperti Abraham. Sebab waktu itu dalam pergumulan doa kita di Solo, kita di Solo sudah ada pelayanan. Dari Senin sampai Senin saya melayani Tuhan, istri saya melayani Tuhan. Dan kita juga punya percetakan. Dulu kita punya renungan harian, kalau saudara 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ada renungan harian Hikmat Plus. Itu bersamaan dengan Cakrawala, Hikmat Plus, yang Hikmat Plus itu punya kita dan punya penerbitan renungan dan kami sudah diberkati rumah, anak 3
dan pekerjaan sudah ada, pelayanan sudah ada. Tiba-tiba dalam zona kenyamanan, tiba-tiba dalam pergumulan doa, sama-sama dijawab oleh Tuhan, kita minta tanda, Tuhan bilang, kamu di Solo adalah pengangguran. Kita sempat protes sama Tuhan, Tuhan kita enggak pengangguran, kita kerja dari Senin sampai Senin, pelayanan dari Senin sampai Senin, dan waktu itu kita habis beli rumah. Jadi kita menikmati rumah baru 2 tahun, tiba-tiba Tuhan bilang, pergi dari satu tempat kota ini, aku akan sertai kamu, dan akan ada perkara besar yang akan terjadi di tempat di mana kota yang dituju. Waktu itu kita bingung kota mana, terus tanda demi tanda menunjukkan kita di Jakarta. Oke, berangkat di Jakarta tanpa tujuan yang pasti. Waktu kita berangkat ke Jakarta, tanpa peta, sampai Jakarta semua link ditutup. Semua link ditutup. Saya sebagai kepala keluarga, saudara, anak saya masih di Solo, kita di Jakarta. Secara manusia kita bapak-bapak kan kita berpikir pakai rasio. Kita hidup ke depan mau gimana. Kalau laki-laki kan selalu kita berpikir sebulan, 2 bulan, 3 bulan anak kita mau makan apa. Terus nggak ada pendapatan, nggak apa. Tuhan izinkan 1 tahun kita tidak ada pelayanan, sama sekali. Jadi pelayanannya hanya cuman, kalau dikatakan pelayanan karena kita hamba Tuhan, sama-sama melayani. Jadi benar-benar link itu ditutup. Saat itu saya protes sama Tuhan gini, Tuhan, tanda demi tanda sudah Tuhan genapi untuk kita berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta kita 1 tahun tidak ada pelayanan. Dan maaf saudara, saya di Solo tidur dengan AC, sampai di Jakarta kita harus ngekos yang tidak ada AC. Saya gini protes sama Tuhan, Tuhan ini bukan naik tapi turun buat saya. Secara kenyamanan saya turun, secara fasilitas saya turun. Juga maaf, tidak ada pendapatan. Saya bingung, waktu itu saya ngomong sama istri saya gini, kayaknya kayaknya kita salah dengar suara Tuhan ya. Apa yang kita alami ini kok sepertinya jalan buntu semua, dan Tuhan tutup semua link. Kemudian di satu titik terendah saya, waktu itu saya sempat ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, masa bodoh dengan suara Tuhan. Saya udah ngomong. Jadi gini saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang berpikir, aku pengen dengar suara Tuhan. Saya bicara di depan saudara, suara Tuhan itu tidak enak. Tidak enak untuk daging. Jadi tidak sesuai ekspektasi kita maunya gini tapi Tuhan maunya gitu. Tapi apa yang saya rasakan itu benar-benar saya gini, Tuhan, di titik terendah saya gini, Tuhan saya mau balik Solo. Masa bodoh dengan suara Tuhan ngomong kita untuk pergi ke Jakarta, tapi yang terjadi kayak gini, semakin merosot. Tapi ternyata Tuhan ajarkan kita untuk 1 tahun itu proses di mana benar-benar kita bayangan-bayangan secara manusia, rasio manusia itu dihilangkan sama Tuhan. Ekspektasi kita yang bayangan kita dari Solo pergi ke Jakarta, otomatis kan ekspektasi kita lebih maju, lebih ini, tapi yang terjadi tidak, saudara. 1 tahun Tuhan izinkan, dan di tengah titik rendah saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, kalau minggu depan tidak terjadi apa-apa, saya akan pulang Solo. Saya masa bodoh dengan yang namanya suara Tuhan. Dan saya udah ngomong sama istri saya, kalau kamu mau tetap di sini silahkan di Jakarta, saya akan pulang. Saya rindu anak-anak dan saya akan kembangkan usaha saya di Solo. Tiba-tiba teman saya telepon, bro, besok Jumat ada KKR, kamu bisa bantu kita enggak? Saya kan bisa main musik, saudara. Oke, saya main piano, tiba-tiba karena pemain pianonya udah ada, saya suruh main bass. Saya waktu itu ya juga iseng-iseng, ya udah mau pulang Solo sekaligus istilahnya untuk saku pulang ke Solo. Saya pikir gitu, cuman berpikir gitu. Di KKR besar di Grand Melia 15 tahun yang lalu, KKR ini yang ngadain Pak Rudi Tanu. Waktu itu manggil hamba-hamba Tuhan besar dari Amerika untuk nubuat. Yang pertama Bill Hamon,
yang kedua dari Jepang saya lupa namanya, yang ketiga Pak Amos Jayaratnam dari Asia. Kemudian waktu KKR ibadah dimulai, saya biasa-biasa aja, tapi waktu setelah selesai ibadah, hamba-hamba Tuhan ini nubuatin satu-satu dan semua orang maju ke depan. Waktu maju ke depan, istri saya senggol, ini saatnya kita minta tanda dari Tuhan terakhir, karena kamu berpikir kamu mau pulang ke Solo. Ya udah, saya gini, sebenarnya dalam hati gini, bisa bernubuat sendiri, ngapain harus dinubuatin hamba Tuhan, saya berpikir gitu. Terus akhirnya ya udah kita antri di barisan yang, maaf ini yang istri saya minta gini, yuk kita baris di nubuatan yang mana? Saya bilang yang made in Amerika, karena lebih tokcer, saya bilang gitu kan, USA. Kalau Asia mah biasa, kalau Amerika kan langsung tokcer. Nah waktu itu kita ngantri di yang hamba Tuhan di Amerika, karena ngantrinya paling panjang. Nah saya kan pakai baju putih hitam, karena kan pelayan Tuhan kan. Saya sudah ngantri, sudah mulai di depan, tiba-tiba Asar bilang, kamu pemain musik kan? Istri saya waktu itu jadi singer karena benar-benar ya ada kesempatan melayani Tuhan. Nah saya disuruh ke belakang karena saya pemain musik pakai baju hitam putih, kamu ke belakang dulu ya. Ini karena pengusaha-pengusaha semua. Saya di situ kecewa saudara. Saya dalam hati gini, cuman mau minta nubuat sudah ngantri gara-gara pakai hitam putih, maaf nih, hitam putih disuruh mundur karena saya ini pemain musik. Saya udah kecewa gini, Tuhan cuman mau minta nubuatan aja digeser-geser. Enggak usah lah, saya kebalik ke tempat musik lagi. Teman saya, kenapa enggak jadi? Enggak, saya udah dijengkel, saya mau pulang, saya enggak mau dengar suara Tuhan dan saya mau bodoh sama Tuhan. Tuhan izinkan keadaan saya kecewa lagi dengan hal itu. Saya udah diam, kemudian singkat cerita, yang Asia Pak Amos Jayaratnam, karena yang ngantri sedikit, dia duduk di panggung, udah selesai. Teman saya senggol lagi, itu Pak Amos nganggur. Saya bilang, saya pengennya yang Amerika bukan Asia, karena saya jujur pengen yang Tuhan langsung ngomong sama saya. Kemudian karena nggak ada pilihan, ya udah saya sama istri saya menuju ke Pak Amos. Saya bilang, Pak Amos, saya minta didoakan, minta dinubuatkan. Kecewa kedua, Pak Amos bilang gini, saya capek. Waduh, yang pertama tadi saya ngantri disuruh mundur, terus dia bilang gini, kamu suami istri? Iya, gini aja, kalian gandeng tangan, saya berdoa aja biasa ya, tidak bernubuat. Saya udah terlanjur kecewa yang kedua, tapi dia suruh doakan, ya udah saya berdoa. Waktu kita gandeng tangan, Pak Amos tiba-tiba Pak Amos bangkit berdiri dan dia bilang gini, ada suara Tuhan buat kalian berdua. Nah ini, saya gini, ini saatnya. Tapi saya waktu itu benar-benar masa bodoh. Tiba-tiba Tuhan tunjuk saya gini, ada perkara besar yang akan terjadi di Jakarta ini, dan kamu berusaha untuk mundur dari tempat ini. Jadi benar-benar apa yang ada di benak saya ini dibaca, benar-benar itu saya percaya itu suara dari Tuhan, bukan suara dari Pak Amos. Tuhan bicara lewat Pak Amos. Dan ada perkara besar, kamu berusaha mau mundur satu langkah dari tempat ini. Aku Tuhan yang menuntun kamu di tempat ini. Yang kedua, dia bilang ada perkara besar yang akan terjadi di depanmu. Ketiga, yang bikin saya rontok yaitu gini, ada lagi gini, kamu baru berusaha, manusia siapa yang mau tolong kamu di tempat ini? Bukan manusia, tapi Tuhan, aku yang akan tolong kamu. Yang keempat, anak-anakmu aku yang pelihara. Padahal saya kan gak cerita sama sekali sama Pak Amos. Dan itu Tuhan bicara sangat kencang sekali di telinga saya. Dan saat itu saya merasa bahwa Tuhan itu ada. Seperti Abraham yang lakukan, tidak ada harapan, tidak ada bukti. Kenyataannya tidak sesuai ekspektasi rasio seorang laki-laki yang punya keluarga, pendapatan gak ada, segala sesuatu Tuhan izinkan semuanya nol, tapi kita disuruh beriman bahwa Tuhan itu ada. Saya dengan peristiwa itu, saya jadi kuat gini, yes Tuhan ada. Tapi ingat saudara, setelah peristiwa KKR itu, apa yang terjadi? Tidak langsung tiba-tiba besok langsung perkara besar terjadi.
terus tiba-tiba kehidupan kamu berbeda. Tidak. Kami alami 13 tahun kami alami itu. Dari suara itu sampai 13 tahun, baru kami mengalami perkara-perkara besar itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Apakah dalam 13 tahun penantian itu saya terus langsung tiba-tiba jadi Superman? Wah, enggak. Tapi tantangan demi tantangan Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, sampai kami bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada. Dan satu kesimpulan buat Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini keadaan saudara seperti ini, ingatlah bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, hanya firman yang menguatkan kita menghadapi tantangan. Tuhan itu ada sampai hari ini. Amin. Iya, saudara ya, Daniel sama Abraham beda. Kalau Abraham waktu berjalan, dia gak mau mundur, aku percaya pokoknya ada janji Tuhan yang besar. Ya suami saya sempat berkata, saya gak peduli sama janji Tuhan. Karena dia namanya Daniel, bukan Abraham. Ya tapi itulah manusia, keterbatasan kita itu bukan berarti ketika kita beriman tidak ada tantangan. Sering kali bahkan manusia kita itu menjadi lemah. Seperti Abraham juga, dia pernah menjadi lemah ketika diperhadapkan dengan menanti janji Tuhan akan seorang anak. Sehingga dia berpikir, iya benar mungkin istriku udah gak mungkin hamil, ya berarti dari pembantunya. Kita semua mungkin akan gagal dan mungkin pasti akan gagal di dalam kita beriman akan sesuatu. Tapi ingat, Tuhan itu tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Asal kita mau tetap terkonek dengan Tuhan. Tadi suami saya menceritakan kelemahannya ketika dia menunggu janji Tuhan. Yaitu laki-laki itu selalu pakai rasio. Enggak enak saudara. Ya sampai dia bilang, aku gak peduli, aku mau balik Solo terusin usaha. Di sana kita sudah enak, sudah mapan, kenapa sih cari-cari pencobaan? Wong sudah enak-enak di sana. Abraham juga bisa berkata, ya di negeri sana keluargaku sudah enak. Ternaknya banyak, semuanya banyak, nyaman. Tapi mengikut Tuhan. Ya Tuhan tuh gak suka kita tuh nyaman saudara. Tuhan mau kita ini jadi ya history maker. Orang pembuat sejarah. Supaya lewat hidupmu, sejarah imanmu, engkau bisa menceritakan kepada anakmu. Ya Papa itu dulu loh berjalan bersama Tuhan. Bukan hanya dalam hal yang wow kita jadi kaya atau apa. Tapi ya menggenapi janji Tuhan itu, saya percaya kita semua pasti akan punya pengalaman iman. Asal kita mau berjalan di dalam iman. Dan satu hal pasti, kita harus tetap terkonek dengan Tuhan. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Yang sanggup menepati segala janjinya di hidup kita. Ya, yang sanggup ketika dia berjanji, ya dia Abraham bilang, aku percaya dia yang berjanji adalah setia. Mari kita mau hidupkan iman kita sungguh-sungguh. Sekalipun ada waktu-waktu kita lemah, Tuhan sangat mengerti kelemahan kita Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak. Tidak mudah menjadi kepala keluarga. Ada istri dan anak-anak yang harus kita bawa. Tapi ketika engkau tidak menyerah dan engkau tak percaya pada Tuhan bahwa dia setia, maka iman itu akan tetap hidup. Bangkit berdiri bersama, kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup menggenapi janjinya dalam hidup kita saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Angkat
saudara, walaupun sering kali keadaan rasanya mencoba melumpuhkan iman kita kepada Tuhan, tapi hari ini biar engkau katakan kepada Tuhan, imanku bersepakat dengan firman-Mu Tuhan. Buat kesepakatan iman dengan Tuhan hari ini. Aku bersepakat Tuhan dengan janji-Mu. Aku bersepakat dengan imanku kepada Tuhan. Bahwa Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia, yang akan menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap kepala keluarga di tempat ini Tuhan. Tidak mudah sebagai kepala keluarga. Seringkali anak-anak istri tidak memahami pergumulan kami. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau Tuhan yang paling tahu batas kekuatan hati dan iman kami sebagai kepala keluarga. Berikan kekuatan iman Tuhan untuk kami terus percaya dan berharap, bersepakat dengan janji dan firman-Mu. Biar iman kami terus hidup. Aku punya. Ini ungkapan hati kami Tuhan, apapun keadaan di depan kami mau belajar tetap mengasihi Tuhan. Ajar kami taat setia karena iman. Kami mengikuti Tuhan dalam hidup ini, tidak tergoyahkan sampai Engkau datang. Iman kami tetap terjaga. Berkati setiap kepala keluarga Tuhan. Beri pengurapan yang baru hari ini buat setiap mereka, agar mereka dapat membawa istri anak-anak mereka untuk dekat kepada Tuhan dengan iman, percaya kepada Tuhan. Berkati juga gereja-Mu di tempat ini Bapa. Jadikan tempat ini menjadi tempat penuaian jiwa-jiwa. Biarlah setiap kami boleh membawa jiwa datang kepada Tuhan lewat gereja-Mu di tempat ini. Berkati seluruh koordinator yang ada Tuhan. Engkau menyertai bahkan tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk kota Bogor Tuhan. Engkau memberkati dengan lawatan Tuhan. Terjadi hujan pertobatan agar jiwa-jiwa boleh datang kepada Kristus. Berdoa bagi bangsa dan negara kami. Lawatan Tuhan juga bagi Indonesia. Dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian. Tuhan, kami percaya Indonesia di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Tuhan memberkati.